Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Ya, sebahagia kita menantikan lanjutan Jornada selanjutnya dari La Liga ya, yang mempertemukan antara Barcelona yang berhadapan dengan Celta Vigo. Jadi Celta Vigo ini adalah salah satu tim yang sangat sulit ditaklukkan, dikalahkan, dan bahkan dilemahkan oleh Barcelona. Dan kita juga perlu tahu bahwa setiap match demi match yang akan berlangsung dari mulai lawan Celta Vigo nih, itu adalah momen-momen krusial yang mana Barcelona tidak boleh lengah sedikit pun, tidak boleh kalah satu pertandingan pun. Karena kalah satu pertandingan pun, seri satu pertandingan pun, itu bakal berdampak bagi klasmen, urutan klasmen, berdampak bagi mental, berdampak bagi keberuntungan, berdampak bagi pergeseran klasmen, berdampak untuk kekalahan, berdampak untuk tidak lagi bisa melaju ke semifinal leg kedua Liga Champions, bahkan maju ke final Liga Champions. Ya, jadi momennya nih semua momen krusial. Oke? Jadi Barcelona akan main malam ini guys, kalau waktu Indonesia bagian barat itu antara 21.15 21.30 lah. Ya, kalau 21.15 mainnya, dendam lawan Celta Vigo harus dibalas. Weh. Ya, 21.15 dendam lawan Celta Vigo harus dibahas. Tapi kalau mainnya 21.30, sangat wajar Hansi Flick mengeluh. Nah, kenapa mengeluh? Karena Barcelona setelah pulang dari Dortmund baru nyampe di bandara Barcelona itu jam 3 pagi. Sementara kalau waktu Spanyol di sini jam tadi setengah 10-an, di Spanyol itu di Barcelona jam 3 sore. Ya, walaupun ada sedikit rekor yang kurang asik tentang permainan Barcelona kalau bermain sore. Cuma bukan masalah asik nggak asik guys. Lu bayangin Hansi Flick mengeluh kepada sebenarnya ke La Liga ya, kepada perangkat, kepada panitia pengurus, penyelenggara, bahwa emang nggak bisa ditebak apa kalau misalkan kompetisi bakal banyak dan para pemain energinya sangat terkuras. Seperti itu ya. Jadi gue ngerasa 3 hari match dan makin ke ujung udah bahkan kayak nggak ada istirahat gitu. Ntar Celta Vigo, Mallorca, Madrid dulu Madrid, Inter Madrid, La Liga Madrid, Inter lagi. Wah. Dan yang sangat gue sayangkan nanti apabila kalau di dalam momen-momen tertentu, di dalam momen-momen penting, para pemain tidak tampil dalam keadaan fit atau tidak optimal, tidak 100% mengeluarkan kemampuannya. Kayak gitu. Jadi sistem dari pertandingan itu memaksa untuk terus bekerja keras, terus mengeluarkan tenaga, ya nggak habis-habis. Bahkan di penghujung nanti ketika momen-momen krusial, ya itu harus dalam keadaan optimal. Nah, kira-kira seperti itu. Gua akan bahas next dan lanjutnya gua akan printilin ya secara detail bagaimana Barcelona kesiapannya berhadapan dengan Celta Vigo. Ada pemain yang bisa main, ada pemain yang nggak bisa main. Tapi teman-teman sebelumnya, ini udah lama juga intermezzonya ya. Absen dulu. Karbol Mania dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi di luar Indonesia, semoga semakin sehat dan semakin sukses. Semua yang nonton ini semakin sukses. Dan menurut data selain pakar bola, Karbol Mania ini teman-teman kita yang udah pasti nonton, yang udah pasti subscribe. Ada beberapa penonton yang nonton cuma belum subscribe. Mungkin kalau kalian suka silahkan di subscribe biar ada notifikasi kalau ada uploadan video terbaru. Dan khususnya juga buat 2 playlist terbaru gua, ada satu dari La Masia, satu lagi dari si Bandidos. Ya, gue seneng dengan hadirnya mereka, berarti kan kita lebih demokrasi lagi, lebih variatif lagi, lebih banyak lagi menerima info, opini, argumen gitu. Nah, kalau saran dari gue, ya gue sih seneng ada varian baru, seneng ada mungkin subscriber baru datang, fans baru datang, bukan fans ya,
yang suka banyak, yang hates juga ada gitu. Nah, cuma kalau menurut gua, kalau lu mau nge-hate ya, terutama di playlist Bandidos ya, lu nge-hate di YouTube gua nih, di Pakar Bola pun nggak apa-apa. Kalau lu nggak setuju sama opini gua nggak apa-apa. Lu mau nge-hate La Masia itu nggak apa-apa. Nge-hate Bandidos itu nggak apa-apa gitu. Tapi bukan kewenangan gue juga sih ngurusin haters gitu. Cuma kalau bisa, kalau mau nge-hate ya, yang di-hate itu argumennya. Kalau mau ngebantai, yang dibantai argumennya. Bukan kayak personal. Bukan kayak gini, misalkan kalau gue bilang Madrid main jelek kalah sama Arsenal gitu, di kandang Arsenal dibikin trauma sama nasi, di kandang Real Madrid dicongkel Saka serasa dikremasi. Itu argumen gua. Lu bales, lu bantai, lu sikat, lu hancurin argumen gua. Lu nggak setuju nggak apa-apa. Bukan malah gara-gara gua bahas tim yang secara subjektivitas lu suka, malah kayak apaan sih lu tolol kayak gitu. Kagak ada, nggak di situ. Level Pakar Bola nggak di situ ya. Jadi kalau misalkan kayak di konten gue bahas Manchester United tentang menang atau kalah gitu, tapi ngerasa ya, yang dipengen tuh nggak pengen didengar gitu, ya tinggal di skip gitu. Kalaupun kalau mau ngebantai, argumennya dibantai, itu sangat nggak apa-apa banget, demokrasi banget. Cuma kalau kan nggak nyambung gitu, kalau misalkan gue ada orang lewat ngomong Jakarta ini macet, ya pada kenyataan memang Jakarta macet. Jalan dari Jakarta cuma 5 kilo tapi sampai sejam, yang diomongin fakta, argumennya. Masa aku bilang, lu tolol, lu bodoh, lu goblok, ngapain lu ngurusin Jakarta? Enggak. Kalau gue di situ gue ngelihat, ya harusnya lu bisa potong jalan, jangan lewat jalanan seperti yang lu lewatin treknya. Ada alternatif lain untuk menuju ke yang tujuan lu yang lu bilang itu, ya supaya menghemat waktu, nggak sampai sejam. Nah itu kan enak argumen. Ini kan yang ada kayak, aduh Bandung dingin nih gitu kan, goblok, Bandung dingin, tolol. Dan kenyataannya kan dingin. Ya jangan di situ lah levelnya, biar di TikTok aja. Kalau kayak gitu di TikTok orang-orang nggak nyambung, orang-orang yang di TikTok yang mungkin secara apa ya, kehidupannya tuh dia lebih dulu main internet ketimbang sekolah gitu, yang nggak nyambung gitu. Dia lebih duluan kesentuh internet daripada kesentuh pendidikan gitu. Jadi biasakan gitu. Gua nggak konvensional, gue nggak nganggap kalau misalkan ada haters atau ada komen yang nggak setuju sama gue, ya itu lu goblok, itu tuh lu ngelawan. Kan orang-orang kolot kan gitu, yang ngakunya bilang demokratis ya, tapi ketika ada hal yang datang gitu, entah pertanyaan, entah ide atau argumen, tapi ngerasanya kayak ngelawan gitu. Lu ngelawan gua kayak gitu? Enggak, gua selagi masih nyambung, selagi opini dilawan opini, pikiran dibalas pikiran, ya biarin lah, itu masih aman. Panjangan. Oke, langsung aja. Ini Barcelona berhadapan dengan Celta Vigo, di mana Celta Vigo ini tim yang sangat sulit dikalahkan oleh Barcelona, apalagi dia secara emosional. Gue nggak tahu kenapa Celta Vigo tuh kayaknya kalau lawannya Barcelona mulu poinnya dia tuh banyak ya. Yago Aspas gitu. Yago Aspas tuh gimana caranya Yago Aspas dilirik sama klub gede lain atau dilirik sama negara buat membela negara, main lawan Barcelona dia. Main lawan Barcelona keluar Yago Aspas gitu. Kalau lawan tim lain Yago Ampas. Bingung gua, lu jago kenapa lawan Barcelona doang? Nah, oke, ini Barcelona berhadapan dengan Celta Vigo ya. Ini mereka sudah bertemu sebanyak 117 kali ya di La Liga. Barcelona dari pertemuan sebanyak 117 kali, Barcelona mampu menang 66 kemenangan. Ya, sementara Celta Vigo meraih 23 kemenangan dan 28 pertandingan itu berakhir dalam skor imbang. Ya, yang jadi masalah adalah kenapa 23 kemenangan Celta Vigo di pas era kita nonton, bukan di zaman-zaman dulu loh. Ya. Jadi Barcelona yang menarik adalah catatan di La Liga sebanyak 12 laga kandang terakhir Barcelona di semua kompetisi Barcelona tidak pernah kalah. Ya, Barcelona tidak pernah kalah dan sangat subur. Setidaknya ada 3 gol dari 6 atau 7 pertandingan
ya yang terjadi kalau Barcelona bermain di Olimpik. Ini agak bagus juga ya rekor Olimpik ya. Kalau Spotify Camp Nou nggak selesai nggak apa-apa ya, gue kayak rekor bagus nih Olimpik ya. Sementara dari Celta Vigo ini tidak terkalahkan dalam 4 laga terakhir tandang mereka di La Liga. Ya, Barcelona punya catatan bagus, catatan yang subur bermain di kandang. Celta Vigo 4 kali pertandingan belum terkalahkan kalau dia bermain tandang. Nah, ini kan gue bilang pasti seru. Ya. Ya walaupun gak kalahnya itu 2 menang, 2 imbang, gak semuanya menang. Nah, tapi kalau kita lihat kayak Hansi Flick ngeluh gitu secara data, secara statistik, ini ada sejarah pertemuan ya, catatan histori. Salah satu pertemuan yang bersejarah antara kedua tim terjadi saat itu pada 16 Mei 2021. Barcelona ya, Celta Vigo berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1 di Camp Nou. Walaupun pertandingan itu masih ada Lionel Messi ya. Tapi pertandingan tersebut adalah pertandingan terakhir Lionel Messi sebelum dia pindah ke Paris Saint-Germain. Jadi itu secara data dan fakta ya yang bisa gua paparkan. Barcelona sekarang memimpin La Liga 70 poin ya, dari 31 pertandingan udah 22 kali menang, 4 kali seri, 5 kali kalah. Celta Vigo sekarang berada di peringkat 7. Masih ada motivasi, masih ada keinginan, masih ada ambisi untuk kalau bisa Liga Champions sih enggak, bisa tetap. Kalau bisa masuk Liga Champions lah, Europa League lah. Conference League ya udah kena gitu. Nah, jadi pasti ada motivasi lebih kayak momen di Europa League seperti apa Celta Vigo gitu kan. Lalu ya tadi Celta Vigo belum terkalahkan 4 laga terakhir. Nah, sekarang gini masalahnya. Pertanyaan gua belum ada yang jawab. Ya. Ketika gua dibantai di X ya, di Twitter lah, kalau X takut lu bingung. Di Twitter gua bilang gua sangat mengamini atau gua nih nggak apa-apa kalau Barcelona itu kalah saat lawan Dortmund. Cuma kalahnya kalah yang seperti apa? Ya. Kalah yang seperti apa? Yang gua lihat Barcelona adalah main jelek dan kalah. Gue dibantai ya. Gimana sih lu, namanya juga kecapean. Gimana sih lu gak ngeliat jadwalnya Barcelona? Gimana sih lu, namanya kecapean, harus rotasi di awal. Disikat lu gue tuh. Tapi besoknya gue nge-tweet, gue kasih jadwal Barcelona lawan Inter, Madrid, Mallorca, Madrid, Inter, Madrid, Inter. Wah, jadwalnya lebih padat. Gue tanya, bahkan di sini kalau udah mau jawab silahkan. Kalau alasan lawan Dortmund kemarin kalah karena kecapean, ya kalah karena kecapean. Lu lihat jadwal Barcelona yang sekarang, itu kan udah pasti capek. Nah, apakah karena udah pasti capek dan kalau kecapean sama dengan main jelek dan kalah, kita udah tahu hasilnya dong, udah pasti kalah dan main jelek. Nah, jadi apa alasannya tuh kemarin kalah lawan Dortmund? Gua digempur, dibilang kecapean lah, dihantem kecapean lah. Cuma pertanyaannya, di saat lawan Dortmund itu oke, gue simpulkan adalah kecapean. Kecapean X-nya, Y-nya adalah main jelek dan kalah. Ya, akibatnya main jelek dan kalah. Faktornya adalah kecapean. Dengan jadwal yang padat, itu udah pasti capek, lebih capek dari sebelumnya nih, jadwal sebelumnya. Dengan jadwal yang padat udah pasti capek, apakah hasilnya udah pasti kalah dan main jelek? Gimana? Silakan dijawab. Itu belum ada yang jawab tuh pertanyaan gua. Nah, yang harus dilakukan Barcelona adalah kecapean udah pasti. Makanya harus ada tim ya dalam skuad A dan B-nya itu tipis-tipis. Kayak Manchester City saat juara treble ya. Treble itu dia skuad A dan B-nya luar biasa gitu. Kualitasnya itu mirip-mirip. Jadi dia bisa menjalankan musim dengan jadwal yang padat. Kalau Barcelona kan yang pertama skuad winning timnya sama di bench aja jauh banget, jomplang. Nah, tinggal gimana caranya ngakalin. Kecapean, pemain bola pasti kecapean, atlet pasti kecapean. Dan itu bukan faktor yang paling besar banget. Faktor utamanya adalah kalau rotasi jangan winning tim. Ya. Kalau mau rotasi, lihat dulu match sebelum atau
lihat dulu apa yang terjadi di lapangan, reading the game dulu. Ya, apa bedanya mainin Pedri di babak pertama, babak kedua ganti, sama Pedri main di babak kedua. Pedri main di babak kedua, winning team main di babak kedua, itu rata-rata kayak udah mengejar ketertinggalan. Ya. Tetap sama 45 menit. Ya, apa bedanya winning team main di babak pertama, unggul dulu, cari poin dulu. Karena urgensinya adalah sekarang menang. Main cantik udah bodo amat. Kita udah lewatin fase itu. Ya. Apa bedanya nih? Main 45 menit awal, unggul dulu, cari poin dulu, curi poin dulu. Ketika itu diganti, ditarik. Ya lu mau defense, lu mau ngapain? Yang penting menang. Ketimbang mainin squad B, mainin ngacak Gavi, gambling, Eric Garcia, berjudi lah di situ. Ya, main ngerusak ritme, hancur, kebobolan, masuk. Babak kedua Pedri main. Winning team main, setelah itu baru kayak ngejar ketertinggalan. Syukur-syukur kalau bisa menang. Kalau imbang, pemain sama-sama capek, poin nggak dapet. Ya, jadi seharusnya seperti itulah. Kalau gue bilang prediksi siapa yang menjadi starting line up, winning team di awal. Ya, ini si siapa? Szczęsny, Inigo Kubarsi, Balde lagi nggak bisa, Gerard Martin, Konde, fisiknya lagi oke. Secara latihan dia lagi paling bagus, oke. Pedri de Jong, udah Pedri de Jong, ya cedera, takut cedera entar main babak pertama, ya babak kedua dimainin emang nggak takut cedera, mainin aja dulu itu, ya depannya kalau ada Olmo deh di situ, biar langsung smart player. Babak kedua Mas Fermin nggak terlalu jauh sekarang secara value, secara kualitas. Kanan Yamal, kiri Rapinya, udah babak kedua lewat tarik, Pedri tarik, mainin Ferran Torres jadiin striker. Siapa lagi mainin lagi Pau Victor di situ kalau udah menang, tapi ya Pedri tarik ganti. Anjing, ganti siapa Pedri, Cuk? Ya ganti siapa lah, Pablo Torre main gitu. Gavi mau dimainin buat nyenengin warga Spanyol, mainin. Intinya jangan rombak atau rotasi winning team di awal. Cari poin dulu, golin dulu, curi poin. Setelah itu simpen tenaga. Bukan simpen tenaga, ya ketinggalan dikeluarin. Resikonya sama, tapi resiko menangnya nggak ada. Tuh dari gua, oke? Selamat menyaksikan Barcelona Celta Vigo. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka ya, dan kalian nikmatin playlist terbaru lah. Kalau ada ide lagi gue ambil lagi, gue cari lagi orang-orang yang gini. Di saat semua fans gitu sama De Jong, harus ada yang kritisi menurut gue ya. Jadi bukan cuma kritisi, banyak konten-konten dari Badidos lainnya yang menurut gue keren secara data, secara fakta, dia sangat aktual. Oke, gitu aja. Vamos!